Jadi sebelum usaha pempek, saya kerja di perusahaan retail sebagai area manager. Jadi terakhir tuh pegang area Sumatera sama Batam. Dulu modal usahanya masih cuma sekitar nggak nyampe 1 juta, cuma bahkan sekitar 500 ribu. Jadi cuma buat beli daging sekitar 2 kilo. Habis itu buat beli bahan-bahan yang lain sama buat keperluan buat packing segala gitu mas. Dulu awal-awal pernah sehari itu cuma sekitar 30 ribu misalnya. Ya sekarang alhamdulillah kenaikannya kadang sampai 200 pieces dalam satu hari. Ini mau proses bikin apa ini, Mbak? Proses adonan pempeknya. Jadi ada ikan, kita terbuat dari ikan segar. Ikan segar ya? Ikan segar sama premium juga mas kita. Nah terus juga bahan-bahannya ada garam, apa namanya tuh air sama tepung terigu. Ini untuk awal ya? Iya ini untuk awalnya. Nah, kalau boleh tahu ini ikannya ikan apa ini? Kalau ini kita menggunakan ikan gabus. Tapi ikan gabus juga, ya? Kita juga ada varian mix gabus tenggiri atau tenggiri aja. Tapi biasanya kalau tenggiri itu lebih premium, lebih mahal. Berarti bisa by request gitu ya Mbak ya? Bisa by request. Misal ada yang request mau yang premium, berarti kita pakainya ikan tenggiri. Tapi ini juga udah enak banget mas, karena kita emang ikannya kan ikan yang bagus ya kita pilih. Dan emang yang nggak bau, yang premium lah gitu. Terus ini ngambilnya kalau boleh tahu dari mana ini Kak? Dari ada supplier ikan kita juga. Oh ada suppliernya juga ya? Udah suppliernya, yang emang udah ikan-ikan apa supplier pempek ternama di Jogja pun pakai supplier ini ya. Terus proses yang pertama itu kita haluskan dulu ikannya sampai halus ya. Oh, sampai halus ya. Oke. Oh ini mau dimasukin apa ini? Airnya. Oh ini airnya. Oke ini untuk airnya berapa ini? Berapa mili ya? Iya. Ini kalau kita pakai sih ini 600 mili. Cuman tergantung kadar dari ikannya sih mas, karena beda ikan biasanya beda juga gitu. Beda juga untuk airnya ya. Ini pelan-pelan aja ya Mbak? Iya pelan-pelan aja udah. Ini nanti diaduk-aduk terus ya Mbak sampai apa ini Mbak? Sampai dia tercampur gitu mas. Sampai dia tercampur semuanya ya. Oh ini tambah apa lagi nih Mbak? Apa? Tambah apa lagi? Garam. Garam ya? Iya garam. Ini garamnya berapa ini Mbak? Ini garamnya 2 sendok. 2 sendok ya? Lebih kurang 2 sendok makan. Nah cuman apa namanya kita kan juga tanpa pemutih, pengawet gitu mas. Jadi emang kita pengenyal juga kita nggak pakai. Nggak pakai ya? Murni dia dari kandungan ikannya gitu. Jadi ini ikannya lebih banyak ya Mbak ya? Ikannya lebih banyak. Nah, kalau sudah ini udah agak kenyal-kenyal ya Mbak ya? Iya, benar. Karena kalau misalnya udah di sini udah gagal, biasanya prosesnya akan gagal. Jadi ini ibaratnya core-nya ya Mbak ya? Utamanya harus di sini harus bisa ya? Ya, benar. Ini tepungnya pakai tepung apa ini Mbak? Kita tepung capak tani. Nah, ini kandungan tepungnya juga lebih sedikit. Jadi kandungan ikan antara perbandingannya ikan lebih banyak dibanding tepung. Jenis tepungnya tepung apa ini? Tepung tapioka ya. Tapioka ya? Tapioka. Pakai berapa itu Mbak? Ini 700. 700 ini gram ya? 700 gram untuk 1 kilo ikan. Jadi ikannya lebih banyak dibanding tepungnya. Ikannya. Oh ya. Oke, ini mau proses apa ini Mbak? Proses penimbangan. Oh, jadi, ini mau ditimbang dulu ya? Jadi kan kapal selam kita biasanya di 110 gram. Jadi semuanya sama. Semuanya harus sama ya? Semuanya sama. 110 gram ya? 110 gram. Oke, ini mau yang dibentuk apa ini Mbak nanti? Ini kapal selam yang besar mas. Oh, yang kapal selam ya? Yang isi telur 1 utuh. Oke. Oh, ini taruh sini. Ini bawahnya dikasih apa namanya? Tepung ini? Tepung tadi supaya dia nggak lengket gitu. Oh, biar nggak lengket. Gini ya. Jadi harus pas 110 ya? Ya, harus pas biar semuanya sama. Harus ini. Oh, ini yang bentuk lebih kecil ini, Mbak? Yang lebih kecil, ini yang pempek kecilnya. Oh, ini pempek kecil. Berapa ini, Mbak? 30 gram. 30 gram. 30 gram. Ini yang bentuk apa ini, Mbak, biasanya? Biasanya lejer sama isi telur, Mas. Yang isi telur ya? Isi telur.
Saya udah cuci tangan ini ya, jadi dalam keadaan bersih. Udah bersih ya? Karena kalau pempek itu biasanya kita kalau pakai sarung tangan atau pakai plastik itu susah. Oh, Karena nggak susah. karena kan dia modelnya kayak gini ya, jadi akan lengket gitu di sarung tangannya. Jadi memang harus pakai tangan. Kalau saya pribadi gitu. Oke, Ya. langsung bentuk. Biasanya Oh, saya jadi tekniknya harus pakai tepung dulu. tepung dulu biar nggak lengket ya Mas ya. Ini yang kecil. Oh, ini yang kecil. Itu saya haluskan dulu, dikalisin. Oh, diputar-putar gitu ya. Dikalisin sampai halus. Nah, ini bikin bulat. Ini tekniknya ya sebenarnya ilmu loh. Nih. Gimana ini, Pak? Tekniknya ini? Ya tadi Mas Diputar-putar aja ya? Dibuletin sampai dia halus seperti ini. Jadi dia akan menghasilkan pempek yang cantik, yang halus gitu. Halus ya? Oke. Ini yang kapal selam. Ini yang kapalnya. Ini gimana tekniknya nih, Mbak? Kalau yang kapal ini? Ini biasa kita taruh tepung dulu biar nggak lengket. Nah, itu kita tekan-tekan. Sampai halus juga, Mbak, ini, Sampai Mbak? halus juga. Oh, ini besar banget ya jadinya? Iya, besar Mas. Apalagi nanti diisi 1 telur utuh kan, jadi dia gede gitu. Besar. Berarti awalnya agak bulat gini ya, Mbak, ya, awalnya? Awalnya gimana Mas? Agak bulat gini atau Iya, bentuknya? agak bulat. Oke. Terus setelah ini baru? Kita halusin ya sampai halus. Oh, digini dulu ya? Ya. Oh, berarti awalnya semuanya dibikin Seperti ini ini dulu ya? Oh, ini mau diapain ini, Pak, ini, Pak? Proses pengisian telurnya. Oh, mau pengisian telurnya. Jadi kapal selam itu kalau di Palembang ya semua sih identik dengan isi kapal isi telur. Isi Biasanya telur. telur 1. Oke, Jadi- tekniknya gimana ini, Mbak? Ya tengahnya tuh kayak dibolongin gitu. Oh, Mas. dibolongin gitu. Cuman emang harus tetap pakai tepung ya, karena dia kan bakalan lengket kalau nggak pakai. Biar nggak lengket ya di tangannya. Biar nggak lengket. Jadi kayak gini. Terus Jadi dibolongin. ini. Jadi dia ngebentuk. Oh, jadi bolongnya gini ya, agak lebar gini ya, Mbak, ya, berarti ya? Ya, Oh, terus dimasukin baru kita masukin 1 butir telur ya? 1 butir telur. Nah, udah masuk. Baru kita tutup. Oh, udah ditutup. Oh, jadi cuma atasnya aja kayak gini ya? Cuma atasnya. Oh, jadi otomatis bentuknya kayak kapal gini ya? Iya, kayak kapal. Kayak kapal terbalik. Iya, yang bisa dimakan. Nih, Kapal-kapalan guys, ini guys. nih, ini bentuknya. Oh, jadi kayak gini ya? Lalu baru dimasukin, Oh, baru langsung ditenggelamkan. ditenggelamkan. Oh, ini pakai air apa ini, Bang? Air biasa Mas. Air biasa. Terus dididihkan. Gitu. Oh, ini namanya itu direbus ini, Bang. Direbus, proses Oh, perebusan. tapi emang dari ini langsung harus direbus kayak gini atau Harus sih Mas. harus langsung? Oh, jadi setelah ditutup itu langsung dimasukin ke sini Langsung ya? dimasukin, karena kalau didiemin dia bakal bocor biasanya. Oh, bocor. Oke. Ini yang mau dibikin apa lagi nih, Mbak? Ini yang varian isi telur mini. Isi telur yang mini ya? Ya. Kalau tadi kan kapal selam ya besar, kalau ini besar yang, ya? mininya Oh, tapi tekniknya sama nggak, Mbak, ini? sama aja, tapi mungkin lebih gampang karena kecil ya. Oh, karena kecil. Nih seperti ini dibolongin, Lebih cepet juga ya, Mbak, ya? lebih cepat. Ini isiannya telur murni ya, jadi kita nggak pakai campuran air, nggak campur pakai tepung, jadi emang 100% telur. Oke. Dimasukin, diisi. Isi. Tekniknya jangan terlalu penuh ya, karena dia bakalan tumpah. Oke. Mbak, berarti cuma dikit aja ya, Mbak, ya isinya? Nggak sedikit, jadi setengah lebih lah Mas. Setengah jangan lebih ya? sampai penuh. Oke. Nih jadinya akan seperti ini. Nah, ini juga langsung masukin lagi, Mbak? Langsung kita masukin. Terus pempeknya sudah mengapung ya. Ini pempeknya yang tadi Jadi tandanya kalau udah masak dia udah mengapung. mengapung. Oh, ini udah matang ya, berarti ya? Udah mateng. Oke. Nah, kita tiriskan dulu. Oke, tiriskan.
Kalau masih kayak gini bisa di ini ya, Mbak, masih bisa dimakan? Bisa langsung dimakan. Oh, bisa juga. Bisa juga. Namanya pepek rebus ya. Ini yang tadi apa namanya? Direbus sampai mengapung ya. Iya. Tadi di sini ada tambahan bumbu nggak Pak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma direbus aja ya. Nah, hasilnya kan jadinya putih. Oh, putih ya kayak gini. Karena memang kita pakai ikannya tadi Mas. Pakai Sama ikan dia, ya. sama nggak bau ya, karena kita pakai ikan premium. Tapi harganya ekonomi. Proses apa ini Mbak? Digoreng ya. Oh, ini mau Sebenarnya digoreng. Ini juga bisa langsung dimakan. Oh, bisa ya. Digoreng juga boleh, sesuai selera aja. Nah, kalau ini namanya pepek kulit. Pepek Kita kulit? juga ada varian kulit. Oh, jadi ada varian yang lain juga ya? Adaan juga ada. Oke. Ya. Ini kalau pas goreng ini ada tambahan bumbu lain nggak Mbak? Nggak ada ya? Ini selama berapa menit berarti ini Mbak? Kurang lebih berapa ya? 3 menitan ya. 3 menitan ya? Sudah, karena udah matang ya Mas ya, jadi sesuai tingkat kesukaannya apa. Misalnya mau kering berarti agak lama. Oh iya, jadi sesuai pesanan gitu ya Mbak ya? Ada yang pengen kering, biasanya ini lama. Lebih lama lagi, 5 menitan Mbak? Atau? Iya. Oke, kita tunggu sampai 5 menit atau 3 menit ya Mbak ya? Oke, ini udah matang Mbak? Udah matang ya. Oh, ini udah matang ya. Oh, ini yang kulit ya yang matang duluan ya? Karena kan dia prosesnya emang udah digoreng Oh, ya. udah digoreng. Ini Tapi kalau yang nandain kalau udah matang ini gimana nih Mbak? gimana? Kalau yang tanda kalau udah matang itu gimana? Kelihatan dia lebih gede lah Mas kayak. Oh, jadi mengembang gitu ya? Ini udah matang. Oh, ini udah matang. Ini warnanya juga udah kuning ya, udah bagus. Oh, udah agak kuning-kuningan dikit ya? Oh, ini yang pada kapal. dasarnya udah masak, jadi sebenarnya sebentar pun nggak Sebentar masak. ya? Udah matang. Karena nggak perlu digoreng aja udah bisa dimakan ya? Iya, benar. Yang rebus pun enak sih. Jadi buat kalian nih yang belum tahu ini untuk empek-empek itu sebenarnya bisa dimakan mentah ya Mbak ya? Iya, kalau bahasa sini kan mentah, tapi sebenarnya kalau kita nyebutnya tuh rebus ya. Rebus ya? Oh. Sebenarnya rebus guys, bukan mentah. Iya. Nah itu. Kalau Palembang biasanya mereka sukanya yang rebus. Rebus. Jadi makan. Makannya mungkin fresh gitu ya. Iya. Oke, wah ini yang kapal ini paling lama ya Mbak ya untuk Iya, karena besar ya. karena besar. Terus ada isinya juga banyak nih. Nih, udah selesai. Selesai. Oke, ini mau proses apa ini Mbak? Pembuatan cukonya. Oh ini cuko ya? Cuko atau kuahnya ya. Kuahnya ya? Oh ini apa ini Mbak? Ini gula aren dari Lubuk Linggau langsung. Oh ini gula aren apa? Pure gula aren gitu ya? Gula aren. Oke. Kalau di sini kan lebih terkenal gula Jawa. Gula Nah, Jawa ya? menurut saya nggak cocok buat dibikin cuko. Jadi yang paling cocok itu ya kalau kita di Palembang pakainya gula aren. Aren ya pakainya ya? Ini pakai berapa ini arennya Mbak? Ini 2 kilo. 2 kilo? Oke. Untuk 2 liter air. 2 liter air ya? Jadi Airnya direbus sudah dulu ya kita- berarti ya? Sudah kita didihkan dulu. Setelah mendidih baru kita masukkan. Ini biar apa ini Mbak? Biar mencair ya semuanya, Oke. mencair. Jadi ini satu ininya tadi 1 kilo ya untuk satu setengah lingkarannya ini ya? Iya. Ditimbang sih Mas. 2 Ditimbang kilo. dulu. Oh, yang penting 2 kilo ya 2 semuanya ya? kilo, nanti prosesnya kita tunggu dulu sampai semuanya mencair. Oh, fleksibel juga Pak? Atau berapa menit biasanya? Oh, biasanya lumayan sih Mas. Lumayan ya? 20 menitan. 20 menitan. Oke. Udah mendidih ya? Udah mendidih? Mendidih. Jadi ini sudah jadi cupanya. Udah jadi ya? Udah jadi. Tapi ini apa namanya untuk tekstur atau tanda yang kalau udah mateng ini untuk bumbunya? Iya apa? Mendidih aja. Mendidih aja ya? Iya, berarti udah ini udah selesai. masak ya? Udah masak dia. Nih. Terus habis ini mau diapain ini Pak? Udah didinginkan aja. Didinginkan dulu aja? Didinginkan. Oke. Sama kayaknya. Jadi ini apa gula aren yang sudah larut. Oke, dilarut. Kita tarik dulu. Oke. Bersih ya, supaya sudah bersih. Nah, bersih. Kita saring semuanya. Nanti kalau udah semua selesai disaring,
baru kita masukkan bumbunya. Oh, itu. Jadi ini tetap ada ininya, ampasnya ya, Mbak ya. Wah. Oh, ini jadinya kayak gini ya, Mbak ya. Ini yang bersih. Tapi emang warnanya kayak gini ya, Mbak ya, karena gula aren ya, Mbak ya. Kayak kecap ini jadinya nih. Iya. Hitam pekat ya. Ini setelah disaring nanti. Oh, udah ya. Kita masukin bumbunya. Oh, langsung. Apa ini, Pak, bumbunya, Pak? Nah, jadi ini bumbunya cabai rawit, Hah? bawang putih. Sama bawang putih. Sama bawang putih. Pakai berapa itu biasanya, Mbak? Biasanya ini kan cuko standar ya Mas ya. Kita kan ada cuko manis juga. Kalau cuko standar itu di 100 on ya berarti. 100 on ya untuk cabenya ya. Cabenya 100 on, bawang putihnya juga 75 gram. 75 gram. Oke. Masukin semuanya. Masukin semuanya. Oke, terus ada tambahan lagi. Kalau yang ini udah saya campur garam sama asam jawa. Jadi cuko itu kan biasa ada yang pakai cuka putih Mas. Kalau cuka putih itu kan biasanya bisa yang punya asam lambung bisa naik, terus mah gitu ya, terus bisa merusak gigi juga katanya. Nah, kalau kita pakai yang alami, Ini Jawa. bahannya apa aja nih, Mbak? Ini asam jawa sama air kita larutkan aja sama garam. Oke, ini pakai berapa ini, Mbak? Kalau ini saya pakainya tadi 100 gram. 100 gram ya. Untuk asam jawanya. Oke, kita sok semuanya. Ya, kita masak. Nah, jadi ini direbus lagi, Mbak, ini, Mbak? Direbus sampai dia mendidih lagi. Oke. Oh, ini kita potong ya, Mbak ya. Mantap ini. Jadi bentuk telurnya ini benar-benar masih bulat gitu ya, Mbak ya? Padahal udah keluar dari cangkangnya tapi tetap bentuknya masih bulat. Nah, kayak gini ya guys ya. Hasil akhir. Kan pakai cuka. Oh, inilah tambahin cuka. Apa namanya? Timun. Ya lebih seger ya. Lebih segar. Ini cukanya. Ini cukanya. Ini yang tadi direbus ya. Udah ya. Wah, mantap ini. Oke. Jadi ini kondisi yang sudah tervakum frozen ya. Yang Jadi di vakum ya. jadi kita juga bisa kirim ke luar kota. Jadi kalau yang dikirim keluar kota atau luar daerah pulau itu pakainya di vakum gini ya? Di vakum sama di frozen. Nah, kebetulan kan kita juga ada reseller di Bali. Jadi kondisinya kalau kita kirim tuh seperti ini. Jadi seperti ini ya, Di ini di vakum vakum. terfrozen. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Jatmiko. Saya selaku pemilik usaha pempek 1999 yang di alamatnya di Lorong Landung, Suryodiningrat, Mantri Jeron. Terus kita juga ada warung yang di Jalan DI Panjaitan nomor 75 Yogyakarta di seberangnya lapangan Minggiran. Kalau untuk usaha jualan pempek sendiri hampir 2 tahun, tapi pas mulai buka yang ada offline-nya kayak warungnya itu baru sekitar 3 bulan ini. Ya awalnya memang dari karena senang makan pempek, istri juga orang Palembang asli dan bisa bikin pempek, terus pengen ya bisa berkembang jadi buka usaha dari jualan pempek tersebut. Dulu pengalaman bekerja di tempat sebelumnya kan sering pindah-pindah, pernah tinggal di Sulawesi, Sumatera, pernah di kota kayak Manado, Banda Aceh, terus jadi hampir di kota-kota tersebut tuh pasti ada yang jual pempek. Berarti kan memang membuktikan bahwa pempek itu banyak yang suka, apalagi kan saya juga asli Jogja, dan dulu saya pun juga tahu kalau di Jogja tuh banyak yang jual pempek dan memang cukup diminati pempek tersebut. Itu yang jadi motivasinya salah satunya. Dulu modal usahanya masih cuma sekitar nggak nyampe 1 juta, cuma bahkan sekitar 500 ribuan. Jadi cuma buat beli daging sekitar 2 kilo, habis itu buat beli bahan-bahan yang lain sama buat keperluan buat packing segala macam, Mas. Jadi masih memang nggak banyak dulu awalnya. Jadi sebelum usaha pempek, saya kerja di perusahaan retail sebagai area manager. Jadi terakhir tuh
pegang area Sumatera sama Batam. Yang bikin optimis memang apa? Yang pertama sudah merasa ya jenuh mungkin jadi karyawan aja, jenuh jadi karyawan terus tertanam pengen apa? Coba buka usaha sendiri. Maksudnya dengan pengalaman sebagai karyawan ngurus retail ya pengen sekarang coba pengalaman sebagai seorang pengusaha sendiri buat masih kecil, cuman ilmu yang dapat pengen coba diterapkan di sini. Awal-awal pemasaran kita masih apa? By online sama awalnya juga dari teman-teman terus dari apa kerabat-kerabat. Akhirnya mereka yang pernah coba, kadang mereka juga yang mempromosikan ke kayak kerabat mereka sendiri, kenal sendiri. Jadi masih dari apa lingkup teman sama saudara-saudara sendiri. Dulu awal-awal kayak contoh yang pernah kita waktu buka di kedai kita tuh pernah sehari itu cuman sekitar 30.000 omsetnya. 30.000 ya. Itu pun yang 2 orang yang beli, yang satu teman kita sendiri yang beli. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada kenaikan. Ya sekarang alhamdulillah kenaikannya dalam 2 tahun ini kita ada reseller juga di Denpasar Bali yang apa rutin ambil pempek di tempat kami itu sebulan bisa sampai 3-4 kali repeat order pengiriman ke Denpasar Bali. Terus kalau untuk yang di warung kita sendiri juga bisa kadang sampai 200 pieces dalam satu hari. Ya alhamdulillah dengan apa banyak yang tahu, banyak yang suka, terus apa ada progres yang berapa yang kita lalui dari jualan ini ya cukup senang ya Mas ya, senang terus ya optimis lagi sama ya terus tertantang buat bisa bikin usaha pempeknya lebih berkembang, paling nggak punya toko yang lebih besar atau mungkin bisa terjual lebih banyak atau lebih apa banyak yang tahu, bisa produksi lebih banyak ya. Jadi seperti itu yang apa diinginkan. Kalau untuk kendalanya kadang permintaan banyak customer juga yang order, cuman kita tidak bisa menyelesaikan, kita belum bisa cepat untuk bisa merealisasikan order customer tersebut karena kan masih yang mengerjakan saya berdua dengan istri. Nah itu kadang-kadang yang masih beberapa kali terjadi. Contoh lebih dari 500 pieces itu kadang sampai 2-3 hari kita mengerjakan. Kalau yang kami produksi yang ready setiap hari kita ada kapal selam, pempek lenjer, terus pempek isi telur, pempek kulit, adaan. Nah tapi kalau kita juga melayani yang by order itu kita ada produk kayak tekwan, pempek crispy, terus kemarin juga sempat kita lenggang. Nah untuk teman-teman yang ingin mencoba langsung atau mungkin mau jadi reseller pempek 199 bisa menghubungi di nomor WA 0896 0539 5582 atau bisa mengunjungi akun Instagram kami @pempek_1_999 atau bisa langsung datang ke kedai kami di Jalan DI Panjaitan nomor 75 Yogyakarta. Itu patokannya dari Pelengkung Gading ke selatan, nanti di seberang timurnya lapangan Minggiran. Kalau awetnya, kalau umpamanya itu disimpan di freezer, itu bisa sampai 3 bulan kondisi masih bagus. Ya, tapi kalau di suhu ruangan itu sekitar 2 hari maksimal. Ya. Itu sebelum digoreng ya? Sebelum digoreng ya, kondisi udah rebus. Ini kan saya tadi meliput proses dari awal sampai selesai apa ya. Nanti kalau ada teman-teman yang nonton terus ikut meniru gimana? Oh, saya sih nggak masalah ya, karena udah saya yakin banget bahwa rezeki itu udah bener-bener Allah yang ngatur. Udah jadi walaupun orang tahu resepnya, tahu cara bikinnya, jualan tempat yang berbeda, rezekinya pasti udah ditakan. Jadi saya nggak masalah. Jadi kalau teman-teman mau nyontoh, bahkan mau dari lihat video terus bikin pempek sama persis ya, monggo silakan. Pasti udah ada rezekinya. Jadi saya nggak takut itu nanti contoh dan nggak ada pikiran seperti itu. Yang jelas mempertahankan kualitas bahan yang kami pakai ya Mas, mempertahankan kualitas bahan yang kami pakai, mempertahankan takaran komposisinya. Jadi itu yang harus dipertahankan. Jadi rasa yang sekarang ada ini ya, kalau kita bisa jaga bahannya, jaga kualitas bahan, jaga komposisinya, itu insya Allah ya pasti akan konsisten. Karena itu memang yang penting, itu salah satu prinsip yang saya pegang itu adalah ya yang jelas jangan sampai kita melanggar syariat agama setiap dengan kita, itu yang paling penting. Terus kemudian ya salah satu yang saya bilang juga, saya nggak pernah termotivasi untuk membuktikan apapun ke orang lain.
Jadi saya nggak ada motivasi, oh tak penting ke dia nggak ada. Jadi emang ya pembuktian itu ke diri kita sendiri dengan komitmen kita. Itu salah satu yang saya pegang. Oh, harapannya untuk saya ini jelas bisa berkembang, bisa dari usaha ini bisa ya pasti bisa mencukupi keperluan keluarga, sama juga bisa membantu saudara-saudara yang lain. Jadi bisa bikin usahanya bisa lebih besar, bisa buka lapangan pekerjaan, bisa bantu orang yang mungkin butuh pekerjaan. Itu sih harapan seperti itu. Yang jelas bisa berkembang lebih besar, lebih berkah. Awalnya dulu saya pun juga cuma dengar dari orang, tapi memang ternyata memang kalau kita mau mulai usaha memang harus lakuin aja dulu. Ya mungkin lakuin aja dulu, pokoknya pakai modal yang dipunya dengan kemampuan yang sekarang kita bisa apa yang kita miliki, pokoknya apa yang ada sekarang kita lakuin aja dulu, nggak usah nunggu setelah dunia sekian, setelah bisa ini bisa itu, pokoknya jelas lakuin dulu, baru nanti sambil jalan sambil belajar, karena kan pasti ada trial and error. Yang penting mulai dulu, habis itu ya jalan terus, jangan sampai kita berhenti. Ya, terima kasih, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.